kita itu perlu hidup itu secukupnya, karena nurunin gaya hidup itu susah. Peran ibu, dan juga at the same time sebagai perempuan yang berkarir juga, sebagai pengusaha juga, how you balance that? Ini masalah mindset dan semantik atau pemilihan kata. Karena what is balance? 50-50. Membangun Paragon nggak cuman bertahan atau naik kelas, tapi exponentially way bigger. What your family want to achieve with business? What makes it successful? Oke, teman-teman sekalian, ini kehormatan bagi saya pribadi karena kenapa saya ngundang Dokter Sari. Saya inspired dengan bagaimana Paragon nggak cuman mempertahankan, karena bagi second generation mempertahankan aja udah susah. Kenapa? Karena first generation itu struggle, generasi kedua biasanya lebih rileks gitu ya, nggak tough gitu, karena udah dengan fasilitas yang banyak. Tapi Dokter Sari, dengan saudara-saudaranya, Bang Harman, Bang Salman, membangun Paragon nggak cuman bertahan atau naik kelas, tapi exponentially way bigger sampai menjadi, market leader. Ini yang ingin saya tanyakan, kok bisa? How? Gitu. Saya nggak punya pertanyaan yang terstruktur juga, tapi saya ingin mulai dari sederhana, yaitu kita 5 6 tahun terakhir ini banyak disuguhi dengan flexing pengusaha-pengusaha skincare. Jadi, kita tuh ngelihat jadi pengusaha skincare tuh, wah amazing, luar biasa. Sampai saya ketemu Dokter Sari berkunjung ke rumah sakit Edelweiss, handphonenya retak-retak Bapak Ibu sekalian. Padahal Dokter Sari ini Paragon market leader kosmetik Indonesia, tapi handphonenya retak-retak. Kok bisa, Dok? Nah, mungkin diceritain itu dulu deh. Saya disclaimer dulu ya. Ini orang kedua yang komen HP saya retak-retak setelah Pak BGS. Tapi kata Pak BGS, nasabah Mandiri Prioritas itu Menteri Kesehatan. kebanyakan HP-nya retak-retak. Apa sih sebetulnya yang diajarkan Mmm, sampai Dokter Sari misalnya tadi handphone, nggak apa-apa deh retak-retak juga, padahal mau ganti sebulan sekali juga bisa aja gitu kan. iya. Terima kasih pertanyaannya, makasih juga undangannya. Oke, kalau menurut saya sih pertama pendidikan, orang tua. Ya Mas Oki udah pernah ketemu kakak-kakak saya, tapi belum pernah ketemu orang tua ya. Jadi bapak sih terutama Pak Subakat itu prinsipnya tuh frugal living, jadi bukan lagi sederhana, frugal buat dia. Karena yang ngebekas sama saya sampai sekarang ya, menurut beliau kita itu perlu hidup itu secukupnya, karena nurunin gaya hidup itu susah. Jadi kalau ada apa-apa di Paragon, kita tuh nggak, gimana ya, nggak struggle untuk akhirnya harus menurunkan lifestyle, satu itu nasihat beliau. Terus kedua, mungkin karena keluarga manufacturing gitu ya. Jadi dari dulu tuh pas Sepakat sama Bu Nur itu saya ngelihatnya, melihat sesuatu itu fungsi. Jadi dulu pas saya kecil, saya tuh masih ingat sampai sekarang ya membekas. Saya tuh pernah nangis lama karena saya nggak dibeliin boneka Barbie. Sedangkan saya merasa hampir semua di kelas saya itu dulu punya boneka Barbie. Kenapa saya nggak boleh gitu. Tapi buat pas Sepakat sama Bu Nur, kan udah ada boneka, udah punya boneka, kenapa harus spesifik Barbie? Itu cara mendidiknya gitu. Terus saya ingat yang kedua itu, saya dulu kan kuliah kedokteran, jadi merasa aja butuh handphone yang ada kameranya. Mungkin di sini agak nggak relate sama cerita ini ya, tapi zaman dulu nggak semua handphone ada kameranya. Jadi dulu, karena harus kan mau ujian mikroskop gitu kan, jadi biar bisa ngulang-ngulang di kosan gitu, karena kadang-kadang foto di mikroskop sama di buku tuh beda. Tapi lagi-lagi buat pos bakat, kan udah punya kamera, emang kenapa kalau ada handphone ada kamera? Jadi tuh kayak dijejelin sebuah barang itu masih bisa berfungsi atau enggak. Kalau masih bisa berfungsi, kenapa harus beli yang baru? Kalau itu masih bisa berfungsi, kenapa harus beli fungsi yang sama dengan harga yang lebih mahal? Itu tuh nunjak banget kalau menurut saya dan, salah satu ketiga tuh contohnya lagi, kan karena saya satu-satunya anak perempuan jadi paling suka ngintil ibu dari dulu gitu kan. Jadi,
Dulu kan saya sekolah di Al-Azhar, jadi kalau tahun 90-an itu kan sekolah swasta Islam tuh kayak cuma ada Al-Azhar, ada Al-Izhar, ada Muhammadiyah. Al-Azhar tuh termasuk yang lumayan lah gitu kan. Jadi, dulu tuh kalau ibu-ibu arisan gitu ya, itu kan ngeliat sendiri, misalnya pada ngomongin tas, ngomongin mobil, buat Bu Nur tuh bener-bener nggak ngerti, apaan sih gitu, sesimpel itu. Jadi kita tuh baru punya mobil agak bagusan itu gara-gara mau, habis meeting sama salah seorang toko swalayan, terus mobilnya Bu Nur itu nggak bisa jemput di lobi, karena bukan Alphard. Jadi dia harus jalan, habis itu dia sebel, "Ah saya beli ah mobil yang bisa jemput di depan lobi." Jadi orang tua saya tuh pokoknya fungsinya apa, kalau nggak jelas fungsinya ya enggak gitu sih Mas, didikan orang tua Tapi sih. waktu kecil tahu nggak kalau orang tuaku itu pengusaha sukses loh gitu, banyak duit loh gitu, sadar nggak? Kalau waktu kecil pengusaha sukses mungkin enggak ya, karena kan saya lahir 83, Paragon lahir 85, Paragon itu baru growth 2008. Jadi Paragon itu baru growth pas saya lulus kuliah Ah, dokter. Cuma saya tuh dulu tahu kalau bapak saya itu udah level direktur, itu tuh itunya saya paham, makanya saya nangis nggak dibeliin Barbie karena kenapa sih kesel-kesel gitu? kesel gitu kan bukannya bisa afford Barbie ya gitu kan, itunya saya ngerti gitu. Tapi jadi ini nggak, jadi ada how you feel, kadang-kadang orang tua kan pengen ngedidik anak dengan disiplin, dengan keras, but at the same times anak nggak paham, alih-alih malah jadi terkesan dendam. Ah, kira-kira kalau pengalaman Dokter Sari, Bang Salman, Bang Harman, balance antara ketegasan, kedisiplinan, tidak backfire, Jadi ini kesel gimana? gitu ya. Jadi di satu sisi hidup sederhana itu agak strict, cuman kalau menurut saya sih maksudnya kalau refleksi ya karena kan sekarang udah punya anak. Pertama, Bu Nur sama Bu Sepakat itu nggak pernah marah, nggak ada tuh saya punya memori saya diomelin, atau nada meninggi, atau kata-kata yang nggak enak. Wah, Jadi buat saya sih merasa ya, maksudnya apa yang saya juga coba terapkan ke anak saya, tegas itu bisa nggak nyakitin hati asal pilihan kata kita dan intonasi kita itu nggak nyakitin hati, ya nggak sih? Karena menurut saya yang bikin sakit hati itu kan pilihan kata dan intonasi. Maksudnya sekarang kita kerja, punya bos, menurut saya kan bukan, "Duh bos gue tegas banget sih," tapi kita kan sakit hati itu sama nadanya, pilihan katanya, atau forumnya. Menurut saya itu sih. Jadi walaupun saya punya memori kenapa sih saya nggak dibeliin Barbie itu, tapi nggak sakit hati. Jadi cerita ini sih beneran nggak sakit hati, kayak lucu aja gitu buat saya. Dok, boleh cerita nggak sekarang tentang, legacy tentang bisnisnya sendiri? Kita fokus ke bisnis. What your family want to achieve with business? Apalagi dengan sekarang, Paragon sudah semakin besar, sebetulnya kan segini juga more than enough for the family. What you want to achieve dan kenapa growth itu penting sih sebetulnya? Oke, apa sih yang mau di-achieve? Jadi kalau dulu kan sebetulnya, buat Bu Nur akhirnya berwirausaha itu, semacam ya ada opportunity-nya pada saat itu, satu, 2 itu juga pesan yang suka diulang sama ayah beliau atau kakek saya gitu kan. Jadi menurut kakek saya itu, ya mungkin karena ini kan apa ya, time time frame-nya itu kan tahun 50-an gitu kan. Jadi buat kakek saya, kalau kita bisa berwirausaha itu bisa buka lapangan kerja. Jadi itu kayak profesi terbaik lah, untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi membuka lapangan kerja itu selalu jadi concern buat, Bu Nur. Tapi saat ini sih saya merasa kita ngelihatnya udah evolve ya, bukan lapangan kerja aja tapi kayak kebermanfaatan. Lapangan kerja tentu salah satu aspek dari kebermanfaatan yang mau Paragon sebarkan gitu, atau tadi Pak Gita bilang ngobrol ngalor ngidul gitu kan, ya tadi juga Pak Gita ngingetin, kita kita punya usaha, employee kita berapa, itu kamu kali 5 SAR dia bilang gitu kan. Karena di situ tiap employee itu nanggung pasangannya, anaknya,
orang tuanya atau bahkan mertuanya gitu kan. Nah, ketika kita jadi punya strive for growth, itu kalau menurut saya semangat kebermanfaatannya itu besar gitu kan. Maksudnya gimana kita mau memberikan kebermanfaatan yang besar kalau kita growth-nya below the market. Kalau saya sih ngeliatnya itu sih. Jadi, kalau Pak Harman kan suka ngingetin, ya misalnya town hall kantor atau kita coba taruh di dinding gitu kan. Karena kita ingin bermanfaat maka kita tumbuh sih, itu yang kita percaya gitu. Makanya tadi juga di kereta kan, terus minggu lalu juga ketemu Pak Gita kan, Pak Gita bilangnya ambisi ambisi, imajinasi, hoki. Waktu itu saya bilang, Pak Gita, "Pak, kalau kata Pak Dahlan Iskan nggak ada tuh hoki. Hoki itu adalah pertolongan Allah yang diusahakan atau kebetulan yang diusahakan," kayak gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih karena kita, apa ya, purpose-nya pengen bermanfaat, pengen tumbuh, pengen berkelanjutan, itu kayak ngedorong spirit semua Paragonian sih. Jadi kebermanfaatan. Nah, kalau aku pengen, flashback dulu. Nilai-nilai itu berarti kan Dokter Sari itu tumbuh besar dengan kondisi Paragon pun ikut tumbuh besar ya, ikut, di periode-periode itu. Ya. Dari masa-masa itu sebetulnya nilai-nilai itu diajarkan seperti apa sih? Dan apakah kebermanfaatan itu harus spesifik ke dalam bisnisnya? Atau orang tua lebih membebaskan terkait dengan pilihan-pilihan selama impactful misalnya seperti itu? Ya jadi, yang saya pelajari juga dari orang tua saya ya, orang tua saya tuh nggak tipe yang kayak secara eksplisit memberitahukan ke anaknya apa harapannya. Jadi kalau yang saya tangkap dari orang tua saya ya, pokoknya kamu perlu berusaha seoptimal mungkin. Jadi gini, contoh ya, saya dulu pernah protes, "Kok saya ranking 1 nggak pernah dapat hadiah sih?" Gitu kan. Kok teman-teman saya ranking 3 aja dapat hadiah gitu kan. Tapi buat orang tua saya simpel, ya kamu belajar rajin mah udah scope of work gitu kalau SOW kalau istilah influencer kan, bukan sesuatu yang perlu di-reward, itu mah udah amanah kamu kayak gitu kan, udah tanggung jawab kamu gitu. Nah, tapi menurut saya dengan nggak pernah, apa ya, nggak pernah secara eksplisit diminta atau dituntut, tapi kita diskusi, apa ya, ngobrolnya itu, sering ngomongin pendidikan keluarga ya, itu justru mendorong kita secara sukarela, oke, apa ya istilahnya, aku paham nih, purpose-nya dan I want to involve gitu, saya mau berpartisipasi dalam, hal ini gitu sih. Jadi kalau dulu memang pengennya Paragon itu gede, dilanjutkan generasi kedua, ya kita mah kuliahnya juga udah teknik industri sama bisnis school kali tahu bakal kayak gini gitu kan, nggak ada yang nyasar-nyasar. Jadi kakak saya yang pertama tuh kuliahnya kimia murni, yang kedua teknik elektro, saya, kedokteran gitu. Jadi dulu bahkan setelah lulus itu kakak saya dua-duanya kan langsung gabung, sebenarnya buat orang tua saya kayak, nggak pengen S2 dulu gitu atau, kuliah di mana gitu. Tapi buat kakak saya tuh, ya karena, apa ya, karena why-nya mereka udah paham gitu mungkin ya, setelah kuliah, ya buy in dan ya I want to involve gitu sih. Dari kecil yang penting why-nya, how and what-nya terserah aja gitu? Iya saya nangkepnya gitu sih karena, agak unik ya ngomongin pendidikan keluarga sih yang saya juga coba terapkan ya. Kita tuh makan malam selalu bareng, makan pagi selalu bareng, terus kalau tidur itu dibacain buku cerita dan kalau udah pernah ketemu Pak Bakat ya orangnya sangat unik. Jadi saya tuh dari kecil tuh dibacain cerita tuh kayak inflasi gitu atau wayang-wayang Jawa atau cerita-cerita apa, tapi mungkin apa ya, unconsciously itu kayak menstimulus gitu, tapi nggak pernah nih yang gimana ya, yang kayak, "Kamu sekolah tuh harus tinggi ya," gitu enggak, tapi kayak obrolan mereka, ya di mobil, sarapan, makan malam, sebelum tidur itu kali ya yang menginternalisasi value mungkin istilah HR sekarang ya, kayak gitu. Jadi tadi ya, dari imajinasi jadi sebenarnya yang Pak Gita sampaikan relate juga Iya nggak sih? iya iya, bener bener, iya iya iya, Ya kan iya, ambisi imajinasi, bener bener. dan imajinasi, dia ngebangun visi. Nah, terkait dengan Paragon,
apa yang membuat menurut Dokter Sari, kakak-kakak kompak ngejalani Paragon? This is a very, non-typical second generation family business karena biasanya kan Peter itu second generation itu satu, masuk business school, dari masuk business school kemudian dia anak-anaknya, jadi banker dulu, 2 tahun, 3 tahun intern jadi banker, pulang merintis dari bawah gitu kan, meneruskan, ya seperti itu. Nah, this is a very non-typical tapi ternyata, eee, berhasil gitu. What makes it successful? Kalau menurut saya lagi-lagi, pendidikan keluarga. Karena menurut saya apa yang dilakukan, orang tua saya mungkin unconsciously mereka lakukan not by design tapi works gitu. Maksudnya satu, saya sih merasa tapi ya emang dulu kan nggak ada sosial media, nggak ada apa ya, tapi saya merasa sebagai keluarga itu dekat. Maksudnya gini, kalau kakak saya lagi pulang dari Bandung, terus teman saya ngajak jalan-jalan, saya akan prefer ya makan malam keluarga gitu, instead of ke PIM sama teman-teman gitu kan. Satu, saya merasa secara keluarga dekat. 2, saya merasa dari dulu itu, eee, demokratis dan bebas. Maksudnya gini, misalnya lebaran, Mbak lagi nggak ada, nggak tahu deh di sini ada nggak yang kadang-kadang saya perhatiin, saya juga kadang-kadang juga reflect diri sendiri, unconscious anak perempuan tugasnya lebih banyak, ya nggak? Atau tugas domestik tuh seakan-akan mainly anak perempuan. Kalau saya dulu mah paling ringan, saya cuma tugas cuci piring sama nyiram bunga. Pak Harman sama Pak Salman yang, bersihin kamar mandi, nyuci, setrika, bersihin mobil. Jadi, apa ya, kayak nggak dibedain gitu, kedua itu. Terus ketiga, alhamdulillahnya juga, jadi dulu nenek saya tuh katanya pernah bilang ke ibu saya pas ibu saya dari Padang ke Jakarta, "Kamu tuh mudah-mudahan nanti punya rezeki biar rumahnya sebelah-sebelahan kayak orang Betawi." Jadi dari dulu ibu saya tuh berdoa bisa punya rumah sebelah-sebelahan sama anak-anaknya dan itu kejadian sekarang. Jadi mungkin faktor lokasi rumah deket, dari kecil juga deket dan alhamdulillah, kita pas meneruskan Paragon itu juga Bu Nur sama Pak Subakat masih sehat karena kalau dibilang deket, deket. Tapi kalau dibilang ada nggak sih beda pendapat atau argumen atau apa, ya ada banget, tapi tadi sih kalau kita udah tahu kenapanya, kita kan jadi paham sendiri, oke ini kita lagi beda cara aja, tapi tujuannya sama gitu. Peran, itu pembagiannya gimana sih? Itu udah ada kayak clear nggak sih? Kayak, oke, peran saya ini, peran, dokter Sari ini, Bang Salman ini, Bang Harman, terus bagaimana peran orang tua ngebagi peran tersebut ke anak-anaknya? Ya, jadi sebetulnya sih pembagian peran ini juga melewati fase trial and error. Jadi Pak Harun sama Pak Salman tuh kan beda usianya, sedikit, jadi sehingga secara angkatan tuh cuma beda angkatan 97, angkatan 98. Jadi masuk Paragona tuh cuma beda setahun gitu. Jadi dulu sebenarnya Bu Nur itu ngebaginya Pak Harman, megang Indonesia Timur, Pak Salman megang Indonesia bagian barat, sesimpel itu. Cuma waktu itu nah ini pentingnya orang tua mengenali anak kali ya kalau saya refleksi ya, cuma waktu itu Bu Nur melihatnya, kok yang dipegang Pak Harman itu administrasinya jadi rapi, tapi yang dipegang Pak Salman itu jadi lebih growth dengan ide-ide aktivitasnya dia yang baru, ide-ide market development-nya. Sehingga akhirnya waktu itu di-switch sama Bu Nur. Oke, berarti Pak Harman megang operasional, Pak Salman megang bisnis. Sesimpel itu sih. Jadi mengenali anak itu matters ya tadi ya? Mengenali anak matters dan mungkin ada faktor dicoba tapi dipantau juga ya. Dicoba tapi dipantau, dikenali, trial and error, sampai akhirnya sekarang dengan formasi yang sekarang. Iya betul, karena waktu itu kan buat, Bu Nur ya being simple atau pragmatis ya, kalau kedokteran ya berarti pegangnya research and development itu lebih lebih nyambung. Buat Bu Nur sih waktu kalau yang saya ya, udah sesimpel itu aja sih pikirannya. Dokter Sari jadi kedokteran, dokter kulit pilihan sendiri juga nggak? Nah, Atau emang udah ada planning, "Oh aku suka research and development, kita bisnisnya skincare, kayak I will go this route," gitu? iya iya ini menarik. Kalau menurut saya sih mungkin ada unsur doa juga ya. Jadi sebenarnya dari dulu Bu Nur itu pengen saya masuk farmasi ITB seperti beliau. Karena waktu itu beliau merasa perusahaan kosmetik, walaupun nggak mimpi Paragon jadi segede ini ya,
Tapi ya research and development atau dapurnya itu harusnya dipegang keluarga dong gitu. Ya udah sampai nyari kosan tuh di ITB, Sempet? sempet. Udah sempet nyari kosan kayak gitu kan. Cuman dulu emang saya maunya jadi dokter. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Lulus kedokteran, Bu Nur tadinya juga, "Ya udahlah nggak usah ngambil spesialis, langsung gabung aja," gitu. Jadi saya udah langsung disuruh baca kalau ada anak farmasi di sini, Harris 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 itu kayak buku formulasi gitu, Harris Cosmetology. Nggak mau lagi, saya bilang saya mau masuk penyakit dalam kalau enggak anak gitu kan. Cuma waktu itu saya nikah, kebetulan suami saya mau ngambil anestesi, mungkin Kang Sauki pasti lebih paham ya. Jadi anestesi itu kan ritme kerjanya susah ya, sehingga waktu itu saya mikir, "Wah, kalau suami saya anestesi, sayanya penyakit dalam atau anak, anak di rumah siapa yang megang?" Gitu kan. Saya ambil bagian minor lah, kebetulan waktu itu kulit bukannya saya nggak minat ya, tapi not my first choice aja, ya udahlah saya ngambil kulit kayak gitu. Nah, abis lulus masih ngeyel juga sebetulnya. Jadi nggak, saya lulus 2014, baru full di Paragon tuh 2016. Jadi waktu itu, ya udahlah mulai meeting apa gitu kan. Saya kan kayak, aduh capek abis ngambil spesialis gitu kan. Pokoknya mau santai aja, mau PPDS ya? iya PPDS itu kan melelahkan ya. Terus, mau santai aja praktek gitu kan. Tapi waktu itu dikasih tugas sedikit demi sedikit lah, "Iya tapi bantuin inilah benerin buku product knowledge," atau, "Oh tapi kamu bisa nggak tiap 2 minggu ngelatih, sales promotion girl atau beauty advisor?" Karena ini konteksnya Global Parenting Summit ya, jadi kalau menurut saya sih lesson learn saya, oh ketika kita mau anak kita, apa ya, bertanggung jawab lebih, itu emang harusnya dikasihnya tuh sedikit demi sedikit sih, stages, biar anak itu nggak kayak beban atau ngerasa disuruh gitu. Sehingga pas 2016, Paragon nggak kayak sekarang ya, sekarang kita udah banyak experience hire. Jadi waktu itu ibu saya bilang, "Bantulah kakak ipar kamu ada Mbak Dini," karena Mbak Dini waktu itu megang procurement, megang R&D, megang product innovation and development gitu kan, bantuin marketingnya Pak Salman juga, "Jadi kamu pegang deh R&D-nya," gitu. "Oh ya deh, oke," gitu, karena sesuai dengan pendidikan saya gitu, sampai akhirnya sampai kayak sekarang sih gitu. So, that's the first stage of your life sampai punya pilihan ke full berkarir, tapi sambil tetap praktek ya, Dok, ya? Nah semenjak, Pak BGS announce kalau STR seumur hidup, saya langsung berhenti praktek. Baru dong? Baru Baru ya? 2023 November, saya masih ingat. Oh, begitu. Sekarang kita masuk ke fase kedua, peran ibu, dan juga at the same time sebagai perempuan yang berkarir juga, sebagai pengusaha juga, how you balance that? Oke, nah ini mungkin nggak semua setuju ya, tapi menurut saya ini masalah mindset dan semantik atau pemilihan kata. Jujur saya against pemilihan kata work life balance. Karena what is balance? 50-50? Atau kita bikin hidupan kita tuh 24 jam kayak pie gitu? Nggak mungkin lah. Kita kan pasti ada minggu yang lagi sangat fokus sama anak, mungkin karena anak kita lagi apa, misalnya proses, daftar SMP, SMA, ada minggu yang lagi fokus banget di pekerjaan, ya kan, ada deadline, ada yang lain-lain, atau misalnya pas saya PPDS akan ada 1 bulan yang saya bisa dibilang ya akan sangat fokus karena saya mau ujian nasional misalnya gitu kan. Jadi menurut saya tuh work life harmony maybe lebih 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 apa ya, lebih manusiawi, lebih bisa dijangkau. Karena kalau kita punya target yang sulit, then we got frustrated dong. Kalau dibilang hidup saya balance nggak sih? Nggak tahu deh kalau balance saya itu kayak apa, ya mungkin enggak gitu. Sometimes, iya karena kan menurut saya balancing waktu itu kan kalau itu kan per week atau per day itu bisa beda-beda. Tapi I will make sure itu semua selaras gitu kan. Terus ya misalnya ada pekerjaan di weekend, ya kalau saya bisa bawa anak saya akan bawa anak saya, kayak gitu-gitu loh. Jadi that's how saya harmonize dan mungkin, lagi-lagi faktor orang tua ya, karena kan kalau menurut saya melihat sendiri bagaimana Pak Subakat itu hands on dalam, mendidik anak, ya kalau mungkin kalau Bapak Ibu sekarang udah kelahiran 70 ke sini, kalau menurut saya sih udah lebih hands on ya, tapi saya berefleksi lagi pada saat itu ya Pak Subakat lumayan progresif ya, maksudnya kelahiran 50, ya waktu itu ya yang nidurin anak, yang, bagian bacain dongeng tuh ya Pak Subakat, bukan, Bu Nur gitu. Jadi itu, saya melihat melihat saya merasa privilege untuk dapat role model kayak gitu, terus saya juga melihat
Pak Subakat itu sangat men-support karirnya Bu Nur, maksudnya it's okay for him yang dapat spotlight itu istri, ya nggak sih? Itu menurut saya nggak semua atau menurut Kang Soki gimana? Nggak semua laki-laki dibesarkan atau bisa berbesar hati seperti itu, gitu. Oke. Oke, kita applause dulu buat Dokter Sari. Saya sepakat dengan work life harmony. Saya, ngebaca quote, saya lupa ya dari, entah dia, CEO JP Morgan atau apa, dia bilang khususnya kritik buat Gen Z. Kalau Gen Z usia 20-an bilang work life balance, dia bergaul dengan orang yang salah katanya. Karena that's not the period of you to think about work life balance. Usia especially 20, 30 tahun, karena that's, the period for you to have a purpose, but harmony at the same times gitu. Tapi it's the same values that you have. Ya, tapi menurut saya kita juga perlu tahu boundaries kita, karena kalau di Paragon kita untuk level manajerial itu masih interview langsung tiap Sabtu. Jadi tiap ada MT baru gitu, teman trainee baru, kan, ya saya maunya work life balance, saya selalu tanya, "Oke, kita managing expectation ya, biar nggak sama-sama kecewa. Definisi kamu balance apa?" Ya setidaknya nggak tiap minggu, Sabtu Minggu saya kepake dong, oke. Tapi your boundaries apa? Ya 2 kali lembur weekend, oke lah, tapi jangan 4 kali lah Dok, gitu. Oh ya udah oke, tapi then we know each other boundaries kan, karena saya suka banget tuh konsep, mungkin ini saya ulang-ulang tuh, kalau di Babson tuh ada istilah kita harus bisa affordable loss kita, dan affordable loss itu nggak harus nominal gitu. Jadi kalau saya sendiri sudah affordable loss saya itu pokoknya masih punya waktu buat keluarga. Maksudnya gini, kalau didetailin lagi objektifnya apa, saya pengen tiap malam sebelum anak saya tidur itu masih ketemu saya, masih ngobrol, masih bisa bacain buku gitu. Kalau aktivitas saya di Paragon membuat saya nggak bisa melakukan itu, ya then I have to rethink atau maybe I have to quit gitu, karena itu udah di luar. Nah itu menurut saya sih, jadi bukan berarti kita nggak percaya work life balance dan nggak punya boundaries ya, menurut saya kita perlu punya boundaries, dan saya juga apresiasi boundaries orang, beda-beda. Cuma kan berarti kan kita harus tahu boundaries kita sama boundaries organisasi yang kita mau kerja, sama boundaries pasangan hidup kita tuh perlu selaras kan. Jadi organisasi, keluarga, and personal align nggak nih boundaries-nya gitu, affordable Yes, loss-nya sejauh mana bisa di-stretch, iya. beyond that stretch ya udah nggak usah bareng-bareng gitu ya? Iya, bener bener bener. Karena kan ya kalau buat saya ya oke, saya biasa jelasin, oke kalau di, Paragon karena namanya juga adalah fast moving consumer goods. Kalau saya bilang, "Lo nggak akan pernah lembur weekend," saya bohong. Tapi kalau setiap minggu lembur weekend, buat saya pribadi juga berat. Then I will make sure itu nggak kejadian di kamu. Tapi kan kita, paham each other boundaries gitu kan. Karena saya pernah punya tim yang akhirnya dia resign. Karena terlalu capek Mbak di sini gitu. Ya then it's okay gitu, karena, boundaries kita beda gitu. And that's fine, people come and go, kita as long as we are aligned, why not gitu ya? Iya, karena saya tuh selalu nasehat pas bakat sih, saya tuh selalu merasa orang yang kerja di Paragon itu titipan orang tua Paragonian ke organisasi Paragon, ya nggak sih? Jadi ya kita ekspektasinya sama, value-nya align, boundaries-nya juga sama-sama paham gitu sih. Ya kalau nggak cocok, ya ada tempat yang lebih baik, dan ya nggak ada sakit hati di antara kita berdua gitu. Satu pertanyaan, Dok, terakhir. Dengan, ritme kerja seperti itu, kemudian, eee, bagaimana Paragon, deal with apa ya, uncertainties, kalau Pak Gita tadi berbicara tentang uncertainties. Sekarang ada competition, ada pressure, wah China, luar biasa gitu ya, Tiongkok masuk produk-produknya. Tapi how Paragon, create a strong bond inside Paragon itu sendiri and keep striving and innovating. Karena kalau kita ngelihat Paragon tuh, kok makin ke sini makin, inovasinya makin besar, makin kalau saya bilang progresif sekali gitu. How you drive the company dengan tekanan, dengan pressure, karena pasti ini is a huge pressure juga kan buat the whole team of Paragonian dengan global competition seperti sekarang. How you manage that?
Kalau menurut saya satu, kita pastikan yang masuk itu paham, purpose-nya Paragon. Ya itu tadi, bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan. Jadi kita purpose-nya sama lah. Kedua, tapi kan setelah masuk kita perlu menginternalisasi atau me-remind lagi kalau kita punya purpose ini. Eee, Ketiga, itu kalau menurut ket saya tuh masih percaya anak muda itu ketika nggak tahu nih Mas Oki pernah ngobrol sama Pak Salman atau enggak, tapi ini yang saya juga nancep, nasihat dari Pak Salman. Jadi menurut Pak Salman, orang itu bahagia kok di tempat kerja kalau 3 dia bisa mastery something, maksudnya merasa makin pinter makin pinter makin pinter. 2 dia punya otonomi, jadi bukan apa-apa harus tanya ACC bos dulu. Yang ketiga, purpose-nya dia dapat. Karena orang suka bilang, "Oh Gen Z kutu loncat apa apa apa," ya alhamdulillah sih di Paragon anteng-anteng aja sih, Gen Z sama milenial di organisasi kita karena kita percaya mereka mereka paham purpose-nya nih gitu. Sehingga ketika tadi ada produk China, ada apa, ya kita satu suara gitu kan kalau kita apa ya, kalau nggak tahu mungkin ada setuju atau enggak, tapi ada anak marketing kemarin bilang, "Pokoknya sekarang kita tuh lagi kerja rasa bela negara, Mbak." Jadi ini masalah industri kosmetik ini adalah masalah ketahanan negara. Tapi that's the spirit yang nggak pernah kita apa ya, nggak pernah kita brainstorming, tapi kan mereka ngeliat sendiri, oke Paragon itu kalau saya pribadi ya, saya tuh cita-cita saya tuh ingin Paragon itu bermanfaat, bertumbuh, berkelanjutan. Kenapa? Seperti tadi kata Pak Gita, dan ketika orang dengar kalau Paragon itu tadinya home industry, didirikan oleh perempuan dari Sumatera Barat, bukan anak Jakarta, yang udah apa ya, udah bisa bahasa Inggris dari awal, itu kan membuat orang bisa berimajinasi atau kalau saya mengutip ada Mbak Gina Esnur seorang sutradara di salah satu acara, Kartininya Paragon itu dia bilang, menimbulkan aliran cabang kemungkinan di otak orang yang pernah dengar. Jadi itu sih kayaknya spirit kita tuh kayak, yuk Paragon harus bisa bertahan karena kita pengen orang kayak, "Oke Paragon bisa survive, then I can also survive in this economic condition," gitu sih. Karena this is not a very easy period, in the economy, very tough. Tadi kita juga ngebahas tentang globalization, pressure-nya seperti apa. Tapi tadi ya, ujung-ujungnya we need to build a very strong sense of authority, growth juga bagi tim kita, dan Mmm. purpose juga. Tapi itu berlaku ke parenting juga nggak sih? Kalau menurut saya ya tadi yang saya bilang itu, makanya saya tadi resonansi banget sih sama cerita Pak Gita ya, mungkin unconsciously apa yang Pak Subakar dan Bu Nur lakukan itu kan memberikan imajinasi ya. Jadi, ngebahas perusahaan, ngebahas headline, berita gitu kan, ceritain atau misalnya kita dibawa pas mereka lagi ketemu temennya tuh kan membuka membuka kemungkinan-kemungkinan di otak kita ya, "Oh ada ya orang expert di sini, oh ada ya orang bisa buka usaha ini," kayak gitu loh. Oke, thank you. Dokter Sari, applause buat Dokter Sari.